Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sanak jamil semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita hadirkan bintang tamu yang super kece, dokter saya sendiri ya, Dr. Harnafi Harun, SPPD KGH. Kita angkat topik tentang hipertensi, terdengar sepele tetapi fatal. Nah, kita sapa dulu Dokter Harnafinya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Bu Ani. Iya. Selamat pagi juga sama sahabat kita, Iya. Jamil ya. Pagi. Nah, Dokter, kita angkat topik hipertensi atau kata orang Padangnya darah tinggi ya dok. tinggi, ya. Darah tinggi ini kategori kita bilang pasien ini dengan hipertensi itu apa dok? Jadi yang darah tinggi istilah awam ya. Iya. Ya. Darah tinggi kalau istilah medis kan hipertensi. Nah, kalau hipertensi itu dikatakan seseorang diagnosis hipertensi kalau pengukuran tekanan darahnya Iya. di atas 140/90. Nah, itu udah dikatakan hipertensi. Nah, tapi kalau misalnya tensinya pada beberapa itu dengan catatan kalau orang yang pertama baru datang, kemudian kita hitungnya sampai ada 2 hari atau 3 kali ya. Iya. Nah, karena pada keluhan ternyata memang nggak ada beban psikologis ya. Nah, pengukurannya ternyata 140, di atas 140/90, nah itu dikatakan sudah hipertensi. Nah, cuman kan sekarang masalahnya gini Bu Rani, masyarakat kita itu kadang-kadang mungkin terlalu sibuk ya. Iya dok. Dikatakan sibuk. Datang berobat itu mungkin kalau sudah ada Keluhan. sakit Iya. segala macam. Tapi kalau untuk mengukur tekanan darah ya, sebetulnya tekanan darah itu harus kita ketahui juga walaupun kita nggak sakit. Iya. Harus kita ketahui juga berapa. Dipantau terus ya kita, dok ya. Karena kebanyakan hipertensi itu tanpa gejala. Jadi pasien-pasien itu tidak menyadari bahwa dia hipertensi. Iya. Nah, sehingga masyarakat karena gejalanya nggak ada, gejala itu baru muncul kalau misalnya sudah ada timbul komplikasi. Iya. Atau tekanan darahnya sudah demikian tingginya di atas 180 misalnya. Iya. Nah, baru ada gejala. Itu kan artinya sudah terlambat kan? Iya, iya dok. Nah, tapi kalau dari awal masyarakat itu tahu bahwa tekanan darahnya sudah di atas 140, nah minimal kan haruslah konsultasi kan? Iya. Nah, jadi faktor-faktor keinginan tahuan masyarakat itu sebetulnya sekarang masih kurang ya dok. Ya. Iya. Nah, termasuk mungkin sebagian kita ya, kita kan orang-orang medis, para medis, kita kan ada kesibukan segala macam, kita menganggap tekanan darah kita kan masih normal. Iya, anggap sepele ya dok ya. Jadi ternyata ketika kita ada keluhan diukur, tensinya sudah 170, Iya. 160. Nah, makanya sebaiknya kita sih memang kita periksa lah. Walaupun Ya, belum kalau kita tinggi. nggak punya tekanan darah tinggi orang tua segala macam, ya minimal kita usahakan sekali setahun itu harus ada lah. Cek ya dok. Cek kesehatan lah untuk memastikan ini memang sudah tensi masih normal apa enggak. Iya. Ya. Biasanya faktor penyebabnya apa tuh dok? Jadi keluarga kita Jamil semua, Iya. penyebabnya ini Bu Rani nanya penyebabnya. Iya dok. Jadi penyebab hipertensi ini, hipertensi itu ada dibagi 2 nih Bu Rani. Iya. Pertama ada namanya hipertensi primer. Iya. Nah, hipertensi primer. Nah, kemudian yang kedua hipertensi sekunder. Nah, kalau kita bicara tentang penyebabnya, kalau hipertensi primer, nah penyebabnya sebetulnya yang pasti itu belum diketahui. Cuman ada predisposisi faktor genetik nih. Nah, ada predisposisi faktor genetik kita, ada bakat lah kalau bahasa awamnya kita punya bakat hipertensi, faktor gennya. Nah, kemudian faktor genetik itu berinteraksi dengan faktor lingkungan. Nah, mungkin apa itu interaksi dengan faktor lingkungan? Misalnya kita pertama aktivitas kita yang terlalu tinggi, kesibukan terlalu tinggi.
kemudian mungkin pola makan konsumsi garam yang cukup tinggi. Kan masyarakat Minangkabau ini kan agak suka konsumsi garamnya agak lebih relatif tinggi ketimbang masyarakat yang lain. Itu menurut hasil penelitian. Kemudian ada faktor risiko, ada obesitas, ya. Kemudian ada faktor alkoholik, ya. Kemudian ada merokok. Nah, kemudian aktivitas fisik yang kurang. Nah, maksudnya aktivitas fisik ini yang olahraganya jarang-jarang. Mungkin pagi itu udah bangun subuh enak lagi tidur kan. Iya, Dok. Jadi orang kita kan kadang-kadang olahraga itu kadang-kadang musiman. Nah, musiman. Nah, bilo takana ya, Dok. Bilo takana gitu. Bilo takana mulai agak kurang sehat nanti pas tercegah nanti kita ulang lagi olahraga kan demikian. Nah, jadi itu tidak ada predisposisi faktor genetik itu berinteraksi lah, jadi berinteraksi dengan faktor lingkungan sehingga faktor lingkungan itu menjadi pupuknya. Nah, ibarat kita nanam padi benih, faktor gen tadi benihnya, kemudian tanahnya kita pupuk, kita segala macam. Nah, lingkungan itulah ada berat badan yang berlebih, pola aktivitas olahraga yang kurang, konsumsi garam yang tinggi. Subur dia jadi ya, Dok. Subur tumbuh berkembang dia. Jadinya hipertensi. Nah, itu kalau hipertensi primer. Nah, tapi kalau hipertensi sekunder, nah hipertensi primer itu tadi banyaknya pada usia 40 ke atas. Ya, mendekati usia 40, 35, 40 mulai perjalanan waktu tumbuh dia menjadi hipertensi ya. Tapi kalau hipertensi sekunder, nah itu hipertensi yang penyebabnya diketahui. Nah, mungkin karena penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah, pengaruh hormonal, pengaruh obat-obat nafsa, itu juga bisa menimbulkan hipertensi pasien. Nah, itu namanya hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder itu banyak ditemukan pada usia muda, anak sampai usia muda. Jadi di bawah 35 tahun, nah itu kebanyakan muncul hipertensi sekunder. Ya, nah, jadi penyebabnya udah diketahui. Itu misalnya ada anak usia misalnya usia dewasanya misal baru 18-20 banyak tahun, sekarang tensi tinggi. Nah, kan harusnya kita evaluasi dulu ini apa penyebabnya. Mungkin kita evaluasi dengan angka pemeriksaan, ternyata ada kelainan mungkin pembuluh darahnya menyempit, mungkin ada penyakit ginjalnya, mungkin ada pengaruh hormonalnya. Nah, kalau itu kan bisa sembuh kalau ditata laksana dengan baik. Jadi penyebabnya diatasi, anak itu akan normal lagi. Nah, tapi kalau hipertensi primer enggak. Hipertensi primer itu kan penyebabnya faktor genetik, resiko genetik tadi kan. Nah, jadi dia akan berkembang terus dia. Nah, contohnya sudah tensi sudah 180 ke 200 baru timbul gejala, baru kita datang. Sudah tinggi baru kontrol ya, Dok. Iya. Nah, jadi hipertensi itu silent killer dia namanya. Jadi dia pembunuh berdarah dingin ya, Dok ya. Pembunuh berdarah dingin, jadi dia bisa menimbulkan kematian tanpa menimbulkan gejalanya. Jadi banyak faktor demikian. Karena gejalanya nggak khas. Karena gejalanya cuma pusing sedikit, capek segala macam. Nah, baru timbul gejala kalau sudah tekanan darahnya sudah begitu sangat tinggi, di atas 180, 200, nah baru muncul gejala. Untuk hipertensi primer dan sekunder ini sama terapinya, Dok? Harus minum seumur hidup obat? Enggak. Kalau hipertensi sekunder, nah tetap pada saat tinggi itu kita berikan obat anti hipertensi. Kan? Nah, sambil kita lakukan evaluasi penyebabnya tadi. Kalau penyebabnya diketahui, oh ternyata dia ada penyempitan di pembuluh darah menuju ginjal misalnya. Nah, itu diperbaiki, penyempitan diperbaiki, diperbesar, nah nanti normal lagi. Obatnya di stop. Nah, atau karena pengaruh hormon misalnya. Nah, hormon apa atau pengaruh obat-obatan, bisa obat-obatan, atau karena pengaruh penyakit parenkim ginjal namanya. Ada sekarang tuh penyakit glomerulonefritis itu banyak pada anak-anak tuh badannya. Kalau kita jamin semua, penyakit glomerulonefritis itu banyak ditemukan pada anak dan dewasa. Nah, salah satunya juga timbul tekanan darah yang tinggi. Nah, tapi kalau itu diobati, nanti tensinya bagus lagi seperti biasa. Tapi enggak seumur hidup minum obat ya, Dok ya? Terapi nanti bagus, enggak itu lagi dia.
Tapi kalau hipertensi primer, Iya, Dok. kita ini kita dewasa apa enggak nih? Kita udah Iya. dewasa, Iya. menuju tua gitu kan? Bisa. Artinya kalau kita umur 40, 50, 60, kalau 60 kan geriatris. Iya, Kan? Dok, Nah, kalau lansia. 55 sudah pralansia. Nah, jadi artinya kita sudah tahu juga lah berapa lah tekanan darah kita. Iya, harus ya, Dok ya. Harus. Heeh. Ya. Cuman ya namanya, nah harus kita membiasakan untuk melakukan check up kesehatan. Iya. Ini praktis kalau kita di Bangsal, nggak pasien aja, pasien kadang-kadang tiap datang berobat tiap bulan dia kontrol tensi, padahal memang dispepsia keluhannya. Tapi giliran kita yang juga petugas di sana, Iya, Dok. nggak pernah kita cek. Saking cueknya ya, Dok. Mungkin bisa juga saking cuek atau saking pedenya kali ya. Iya. Kadang takut juga, Dok, menerima Iya. kenyataan Nah, gitu, Dok. Kadang-kadang memang demikian seperti Bu Rani sampaikan barusan. Nah, umumnya kalau orang medis sakitnya agak berbeda Iya. dengan orang non medis. Orang medis ini sakit karena dia salah satu dia paham tentang Iya. penyakit. Jadi begitu dia takut ya, Iya, Dok. takut ketahuan diagnosis sebagai ini misalnya Iya. hipertensi, seperti Iya. hipertensi apa namanya krisis misalnya. Iya. Nanti pikirannya banyak. Mm-mm. Nah, ya inilah itulah Iya. segala macam kan. Makanya lebih malas untuk cek ya, Dok. Jadi ya kadang-kadang yang pengalaman kita Iya. justru memang ketika orang medis itu mungkin gimana tak terlalu sibuk mengobati. Iya, lupa mengobati diri sendiri, Dok. Lupa merawat badan sendiri. Iya, iya. Nah, Jadi kalau hipertensi ini, Dok, ada pertanyaan titipan nih, Dok. Jadi ibunya ini kan hipertensi katanya, disuruh minum obat sepanjang hidup. iya, sepanjang Nah, itu. ketika sudah minum obat sebulan, tensinya turun, Dok. Bagus, Beliau enggak ya. mau minum obat lagi. Itu lebih baik begitukah atau harus terus minum obat terus, Dok? Jadi hipertensi itu Bu Rani ya. Hipertensi itu karena dia akan berkelanjutan. Nah, kan tadi ada penyebabnya predisposisi genetik. Iya. Nah, terintegrasi dengan faktor lingkungan. Nah, apalagi dengan bertambahnya usia. Nah, jadi tensi itu makin lama dia akan makin tinggi dia. Seiring dengan perjalanan waktu dia akan semakin tinggi dia. Nah, jadi obat yang kita minum itu harus rutin kita minum sampai kita selagi masih ada di Iya, dunia. tutup usia ya, Dok ya. Jadi sampai berapa umur kita 70 ya umur lagi panjang. Jadi obat hipertensi itu keluarga Jamil kita nggak boleh nyetok obat hipertensi sebetulnya. Nah, cuman kebanyakan kita ketika tekanan darah sudah normal, kita merasakan oh ini nggak butuh lagi. Iya. Nah, padahal bukan. Jadi ketika kita hipertensi tadinya misalnya 170 per 90 Iya, misalnya, Dok. kita dapat 2 macam obat oleh dokter. Nah, ketika obat itu sudah mencapai memberikan tekanan darah udah normal 130 misalnya Iya. per 70, nah obat itu tetap kita teruskan pakainya sampai bertahun-tahun. Iya. Nah, artinya tekanan darah kita normal, terkontrol karena pengaruh obat yang kita minum. Nah, jadi jangan obatnya di stop itu keluarga Jamil. Iya. Nanti mungkin punya kakak lagi, saudara atau Iya. yang punya orang tua, kabari jangan di stop lagi obat hipertensinya. Nah, kondisi demikian itu banyak terjadi di Iya, masyarakat. iya, Dok. Ketika tekanan darahnya sudah bagus, Berhenti Nah. minum. pasien itu berhenti. Iya. Karena sudah merasa mungkin Aman, enak, iya, aman Dok. segala macam, nggak butuh lagi. Iya. Nah, jadi itulah yang perlu kita pahami bahwa pasien hipertensi itu minum obat sepanjang hari dan Selama hidup. usianya. Nah, cuman kadang-kadang kan ada lagi di masyarakat, gimana nih kalau saya pakai herbal? Iya. Nah, kan ada juga tuh, Iya, Dok. herbal segala macam. Atau diganti dengan makan timun, Nah, air rebusan ketumbar gitu, Dok. Itu tuh bagus nggak, Dok? Aku Bu Rani pernah menyarankan minum obat. Belum, Dok, karena belum kompetensinya. Kalau menurut dokter gimana tuh, Dok? Kan Jadi- Sanak Jamil suka menyimpulkan sendiri daripada saya minum obat, ginjal saya kena, Iya. lebih baik saya makan timun atau buat air rebusan ketumbar, gimana tuh, Iya. Dok? Jadi untuk hipertensi ini saya sering menyampaikan kepada pasien obat-obat herbal itu sebetulnya tidak disarankan untuk pengobatan hipertensi, Bu Rani. Kenapa demikian? Nah, ada alasannya.
Kalau kita Bapak Ibu yang pergi berobat ke rumah sakit ke dokter, kita menderita hipertensi kan ada diresepkan sama dokter. Amlodipin 5 mg Iya. misalnya. Captopril 25 mg misalnya, atau Candesartan 8 mg. Iya. Nah, dosisnya udah tahu kan, Bu Rani? Udah. Nah, coba Pak, saya beli ketumbar 5 mg, ada nggak? Iya, ada. Atau saya minta ke warung daun salam 10 mg, Bu, nggak ada. Iya. Nah, jadi pertama takaran untuk berapa, walaupun Belum memang, pasti ya, Dok ya. memang herbal yang ada di sekitar kita memang bisa menurunkan tekanan darah, Bu Rani. Iya, iya. Tapi kita nggak tahu berapa dosis takaran yang tepat untuk hipertensi. Nah, itu kan baru tahap penelitian nih. Iya, iya, Nah, Dok. mungkin entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 7 tahun ke depan nih, Iya. baru ada misal kapsul daun salam 10 mg untuk hipertensi. Nah, jadi itu makanya kita nggak menganjurkan. Iya. Tidak disarankan. Bukan itu. pilihan ya, Dok ya. Jadi kita nggak menganjurkan ke pasien. Iya. Nah, jadi termasuk misalnya makan Mentimun, iya. atau daun seledri. Iya, Dok. Nah, jadi karena takaran itu nggak jelas. Nah, masih dalam tahap proses penelitian untuk takaran berapa ini cocoknya. Iya. Nah, ada pengalaman, tidak jarang kita menemukan pengalaman Iya. pasien minum obat medis, kemudian dicampur dengan herbal. Ternyata dia datang dirawat dengan tensinya udah 90. Oh, turun Nah, drastis ya, ternyata Dok ya. drastis drop, kan rugi kita. Iya, iya. Nah, padahal kalau kita hanya pergi ke rumah sakit, ke klinik, praktis kan dapat obat, Iya, gampang segala macam. Tapi kalau kita pergi pula mencari daun salam dulu, direbus dulu, seledri kan panjang waktunya. Iya. Kan? Iya kan? Jadi kadang-kadang Mencari kita juga repot mikir, sendiri ya, Dok. kalau kita menjamin jangan sampai menyarankan demikian ya, saudara-saudara. Karena nanti pertama mengambilnya susah, Iya. nanti kita minta terus ke tetangga kiri kanan 2-3 kali, nanti tetangga juga nggak nyaman juga. Iya. Minta daun salam gitu. Dan tidak tahu takarannya ya, Dok takaran ya. itu nggak jelas, itu pertama, jadi takaran nggak jelas. Yang kedua, kalau untuk pemakaian jangka panjang tentu kita pengen tahu juga apa efek samping Iya. herbal. Walaupun dia herbal, tentu kalau takarannya nggak sesuai tentu punya efek samping, Bu Rani. Iya. Ada efek toksik juga yang akan terjadi. Iya. Nah, itu belum tahu kita berapa. Nah, belum lagi interaksi dengan obat yang lain. Iya. Nah, sehingga herbal itu memang walaupun dia memiliki anti hipertensi, tapi belum disarankan dari segi medisnya karena masih butuh proses penelitian. Ya. Terus gini, Dok. Kadang-kadang gini, sebagian saudara kita nih pengen bersulit-sulit beli obat, padahal pergi ke puskesmas dapat captopril, dapat Iya, paling ngantri sebentar, setengah jam, 1 jam udah dapat kan. Tapi kalau mencari daun salam, mencari itu coba Iya. cari dulu ke warung, nggak ada, cari lagi warung lain, kalau nggak cari ke pasar, udah tumpuk direbus, habis rebus disimpan di lemari es segala macam. Ya kalau tak buang lo jangan diramu. Tapi Rani mewakili Iya. pertanyaan Iya. Sanak Jamil nih, Dok. Iya. Kalau kita minum obat itu kan kebanyakan mindsetnya Sanak Jamil ini, kalau minum obat ginjalnya kena. Nah, Makanya dia iya. mau merepotkan diri mencari daun salam, Iya. seledri, itu gimana tuh, Dok? jadi bersanakan jamnya. Nah, jadi yang bikin rusak ginjal, yang bikin rusak organ itu bukan obat anti hipertensinya itu. Jadi yang bikin ginjal itu terganggu, yang bikin jantung itu terganggu, yang bikin mungkin otak ini terganggu adalah karena pengaruh tekanan darah yang kita biarkan tinggi. Oh, itu yang lebih berbahaya Iya. ya, Dok ya. Bukan karena efek samping obat, bukan efek obatnya. Iya, iya. Nah, jadi karena pengaruh tekanan darah yang tinggi itu yang tidak kita turunkan sehingga pembuluh darah ginjal itu rusak. Pembuluh darah ginjal kan halus tuh rusak. Iya. Pembuluh jantung juga bisa rusak, otak juga bisa terganggu segala macam. Jadi pengaruh tekanan darah yang tinggi itulah Iya. yang menyebabkan Ginjalnya. ginjal kita terganggu, otak kita terganggu, mata terganggu, jantung terganggu. Jadi bukan karena Obat ya. Berarti tetaplah minum obat, jangan takut Iya. gitu ya, Dok. Iya. Kadang-kadang gini, sebagian kita, nih mungkin bukan keluarga M. Jamil ya, mungkin keluarga dari keluarga M. Jamil nih, Bu Rani.
pergi ngobrol ke warung-warung, Iya, Dok. nanti ketemu sama teman di warung. Iya. Nah, teman itu melarang, jangan minum obat hipertensi kalau Iya. udah berlama-lama, nanti Ginjal kena. Jadi udah percaya pula dengan omongan teman, padahal dia bukan Basicnya nggak tahu bukan ya, Dok. orang medis. Iya, iya. Nah, jadi kadang-kadang obrolan di warung-warung itu juga Bikin racun di pikiran bikin, kita ya, Dok, ya. cuman kadang-kadang saya kadang-kadang gini ya, Iya. sering pasien itu menyatakan, dok, saya kemarin di warung, tetangga duduk sama kawan, udah dilarang sama teman, Iya. nggak usah lagi minum obat hipertensi, nanti sudah bagus. Oh kalau gitu gini aja pak, saya bilang, Iya. besok bapak kontrol aja ke teman lagi. Iya, Nggak perlu ke dokter lagi. Iya, curhatnya ke dokter pula ya, Dok. Jadi udah banyak juga orang-orang yang mungkin kiri kanan Iya. sebetulnya pengen sayang ya. Iya, Sayang betul, kepada Dok. kita sebetulnya, cuman karena nggak memiliki pengetahuan, nggak memiliki pengetahuan, Kasih sehingga- edukasi yang salah Iya, jadinya ya, edukasi Dok. nggak nyambung, nggak salah jadinya. Iya. Sebetulnya dia kena perhatian aja. Iya, Kemudian kita pulang dari Jamil, pulang dari masjid apa Bawa obat ada hipertensi, sebanyak itu ya, Dok, ada ya. obat untuk jantung, ada obat untuk lambung, mungkin ada plastiknya juga plastik kan. Jadi orang yang jadi Ngeri dia, kan Dok. Jadi ini bapak nih jadi udah kapsul aja Iya, istilahnya, iya gitu. itu yang meracuni Nah, gitu, jadi Dok. makanya kita sarankan mungkin juga keluarga M. Jamil, nah sampaikanlah ke keluarga kita yang lain ya. Iya, Dok. Ini, dengarlah informasi itu langsung dari tenaga kesehatan, Iya. dari Dokter spesialis dokter, sesuai. ada informasi dari para medis juga bisa, karena mereka juga dapat ilmu tentang Iya. itu. Ya. Akhir-akhir ini, Dok, kan banyak hipertensi ini bukan di lansia lagi, Dok. Banyak anak-anak muda itu, Iya, Dok. iya. Itu faktornya kenapa tuh, Dok? Iya, jadi sekarang gini, yang pengamatan saya sekarang ya, Iya. banyak sekarang anak-anak yang usia 20 tahun itu udah mulai tensinya itu udah mulai naik. Iya, Dok. Orang tuanya sudah mulai ini. Ini pengamatan sementara di lapangan yang saya lihat ya. Setelah kita lakukan evaluasi, sebetulnya itu masuk hipertensi sekunder sebetulnya. Iya, Kita cari iya, Dok. penyebabnya. Ternyata tidak diketahui penyebabnya. Ternyata kita robah pola makannya. Nah, Iya, iya. ternyata anak-anak itu berat badan, langsung kan cenderung berat badannya tinggi, Bu. Iya, Dok. Ya, berat badannya anak-anak sekarang yang datang kepada saya tuh umumnya memiliki berat badan yang obes. Iya. Jadi obes itu juga memudahkan hormonal kita berubah, Iya. sehingga tadinya hipertensi itu mulai pada usia 35 atau 40 tahun. Nah, agak lebih dini dia datangnya. Iya, di usia 17 juga Usia banyak ya, Dok, ya. 25 banyak ditemukan Iya, iya. demikian. Ditemukan banyak saya observasi ya, badan-badannya besar, Iya. pola makannya mungkin banyak makan ciki-ciki Iya. segala macam. Yang sekarang kan anak muda sekarang kan nggak sama kayak kita ya. Iya, Dok. Kalau kita pola makannya ada singkong, Iya, ada makan jagung. jagung Iya, yang Dok. ya banyak-banyak. Dikasih Ini jarang kelapa. kita yang konsumsi yang pola yang sekarang ini. Iya, itu udah susah kali ditemukan Nah, sekarang, jadi Dok. Anak-anak sekarang itu mungkin pola makan udah sepertinya sudah menjadi tren yang hal demikian, sehingga mempengaruhi juga lah terhadap hormonal anak-anak. Makanya Main kita- gadget sampai malam Iya, juga tuh ya, Dok. Kita juga Mempengaruhi. menghimbau kepada keluarga M. Jamil ini, Iya. mungkin punya anak yang masih muda, coba diikuti juga lah pola makan yang Sehat ya. terarah natural seperti kita dulu. Iya. Nah, kalau anak sekarang Sosis nggak mau, dia, Dok. dia. Padahal singkong itu bagus. Contoh salah Iya. satu ya. Nah, sekarang kan banyak pola-pola makan yang instan-instan Iya. yang Karena dari kecilnya tidak dikenalkan, Dok. nah bisa jadi dari kecil Iya, dikenalkan gitu. Ini menjadi perhatian kita nih, keluarga M. Jamil, kita punya keluarga, punya saudara, enaklah kalau kita memang ya peduli ya, sehat Iya, peduli ya. peduli. Bisa untuk diri kita juga peduli ke tetangga segala macam, Iya. kan kita berbagi ilmu. Menjaga usia hidup yang lebih panjang Iya, ya, Dok. kita berbagi ilmu, berbagi itu kan juga dapat pahala. Iya, kan? iya. Kita juga beribadah demikian. Iya. Nggak harus bersedekah, itu juga membagi ilmu bersedekah. Iya, Itu juga kita betul. bersedekah kalau dalam Islam. Iya. Jadi Baik. itu mungkin yang, nah satu lagi yang perlu kita awasi, tekanan darah pun jangan dibiarkan tinggi tadi ya. Iya. Nanti komplikasi tadi Iya, ya, Dok. karena ini organnya banyak. Nah,
Menurut data nih Bu Dania, yang terkontrol tekanan darah ini hanya 30%. Nah, selebihnya tadi udah berobat, putus obat Iya, perdana. nggak sepele ya dok ya. Ya, kedua sepele gitu orang-orang Iya. agak enteng. Nah, Iya. sudah tekan darah tinggi nggak ada keluhan, dia nggak mau berobat. Iya. Dan sering kita temukan di poliklinik. Kadang-kadang di poli itu dia tensinya 200, 230 Iya, misalnya. iya, sudah Datang, tinggi sekali. dia ngomong, saya nggak ada keluhan dok, aman. Iya, aman Saya saja masih gitu. tetap jalan segala macam nggak masalah katanya. Iya. Terus 3 bulan dapat informasi dari teman, bapak tuh kena stroke. Nah, Iya, iya, lebih gawat lagi ya dok ya Nah, efeknya. Jadi jangan dibiarkan lah. Iya. Kondisi yang nggak normal jangan kita biarkan, Iya. ya, karena komplikasinya itu yang kita takuti. Iya. Baik, Sanak Jamil semuanya, mungkin kita minta pesan dan kesan dari Dokter Harnafi dengan pembicaraan kita hari ini. Silakan dok. Iya. Jadi buat Terima kasih dokter. Baik Sanak Jamil semuanya, pagi ini kita selesai podcast dengan Dr. Harnafi Harun SPPD KGH. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam ya buat Sana Jamil. Salam untuk wabarakatuh.